Selanjutnya di bagian lain di video yang sama tampak Gubernur Bobi menghampiri truk sambil berbincang santai dengan pengemudi truk. Ia pun terlihat didampingi oleh petugas yang sebelumnya mengimbau sopir truk untuk mengganti plat Aceh ke plat Sumut. Insiden ini pun langsung menuai polemik. Mengutip dari laman rri.co.id, Ketua Lembaga Studi Kajian Kebijakan Publik, Nasri menyebut jika langkah ini kurang tepat. Ini kayaknya masalah-masalah yang muncul di berbagai pemberitaan ini. Kayaknya sesuatu yang dibikin-bikin begitu loh. Dibikin sama siapa ya? Sama keluarga Jokowi. Ada kalanya mereka agak diberitakan, semua diem. Belas tidak muncul di media. Begitu satu muncul, yang lain ikut-ikutan. Tentu yang paling jarang disorot itu menantunya, itu Bobi, Gubernur Sumatera Utara. Sebab dia hanya menantu. Nah, kali ini ada tindakan Gubernur Sumatera Utara itu yang tak anggap nggak pas, kurang trep lah. Tadi ngerti sendiri toh, dia ngerahasia beberapa truk plat BL. Loh, emang truk luar kota melintas di Sumatera Utara nggak boleh? Aturan dari mana? Memang ada dasarnya. Yang pasti dalam berbagai pemberitaan, gubernur ini sampai ngomong ke sopir truk buat ganti plat BL ke BK alias wilayah Sumatera Utara. BL itu Aceh. Tindakan Bobi ini kena kurang pas, bahkan bisa disebut keliru. Oh, Bengawan ngerti banget. Apa sebabnya motif Gubernur Sumatera Utara menyarankan ganti plat nomor? Ya, mungkin biar pajaknya masuk ke Sumatera Utara. PAD ini kurang oke, buat nambah sehingga pemasukan daerah saya oke. Tapi ini kan nggak pas ini. Aku jadi mumet. Ngerti kepala daerah model kayak gini ya, Bobi ini ngoyak-ngoyak wajib pajak tal. Persis sama mengejar buruan. Ya, kebijakan yang begitu memperlihatkan dia tidak berupaya nyari sumber potensi yang baru. Misalnya masuk pajak kayak APBN wae pajak 82%. Pemasukan yang belum kena pajak misalnya, atau saya lebih tepat meningkatkan sumber-sumber ekonomi baru yang otomatis pajaknya jelas terdongkrak naik. Cara itu jauh lebih elegan daripada nyekek leher rakyat. Kesalahan Bobi ini kok ngomong ke sopir untuk ganti plat. Lah urusannya pirang perkara. Rata-rata sebuah truk, apalagi truk sawit, sing nyetir dudu sing duwe lho. Sopir, karyawan, kebanyakan mereka ya hanya buruhnya saja. Jika kepala daerah hanya fokus pada sumber pendapatan, ya berat banget, akhirnya gencet rakyatnya. Yang dilakukan malah seolah nyari beban, kewajiban rakyat yang diuplek-uplek dibandingkan menjalankan kewajiban pemerintah yang harusnya mensejahterakan rakyatnya. Diomongi kayak ngono, nek juragane gak kerentek buat pindah plat kan ya percuma. Itu pertama, nggak ada aturannya. Kedua lah juragan omahe ngendi, provinsinya mana, kalau nggak masuk Sumatera Utara kan ya nggak mungkin ganti plat. Dia alamatnya di Aceh ya, platnya Aceh. Atau jika kendaraan itu milik perusahaan, alamat perusahaannya di mana kan sesuai dengan alamat perusahaan. Kalau nggak di Sumatera Utara kan piye coba? Apa terus dipindah, dialamatkan di rumah dinas gubernur sana. Ben plate, plat Sumatera Utara semua. Nah, tindakan Bobi ini lagi-lagi gak elegan. Malah membuat tensi politik daerah jadi naik. Kebijakan itu mematik lagi perseteruan sama Provinsi Aceh. Tugas gubernur itu ngurusi hal-hal besar. Mosok sampai nyegat truk barangnya kayak bonek. Tahu bonek itu? Bondo nekat. Bukankah di sana masih banyak potensi wisata yang belum tergarap di Sumatera Utara? Bengawan tahu kok, banyak kepala daerah memang pada suka mengeksplorasi alam untuk cara cepat mendapatkan pemasukan. Pada suka jalan pintas, masak super mie instan buat memperbesar pendapatan daerah itu.
cepat. Nah ya itu rakyat yang ditekan. Pasti dalihnya buat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Neng rakyat sing ditekan. Ora nek gunane. Sesungguhnya niat utama bukan di situ. Bagi yang belum tahu nih, salah satu hak seorang gubernur atau kepala daerah itu selalu dapat alokasi entah 1% atau 0,5% dari pajak yang masuk ke daerah, PAD lah. Aturan di undang-undang tentang pungutan pajak memang begitulah, makanya. Jadi mungkin pikirannya di sini tuh ya ben munda PAD ini, dia munda persentasenya untuk fee ke kepala daerah. Nah, ini kan otak reget ini. Lu dasarnya apa? Sebab mereka itu jadi pelindung. Maka kepala daerah mendapatkan 1% fee dari pajak yang masuk ke daerah atau semacam otoritas tertinggi buat tim penarik pajak. Kan yang ngasih SK atau tim yang turun buat penarikan pajak dan retribusi itu ya kepala daerah. Ya, gubernur, bupati, wali kota. Lah mungkin Bobi lagi dikejar kebutuhan. Apa nyaur utang? Oh, sok menantu presiden duitnya triliunan nyaur utang. Oh, isin no bos. Kemudian ngoyak-ngoyak ganti plat. Supaya platnya kalau masuk Sumatera Utara pajaknya masuk ke wilayah Sumatera Utara. Loh, kepala daerah di luar Jawa itu memang mengandalkan alam harusnya buat meningkatkan pendapatan daerah. Sebab itu cara singkat. Gak banyak yang protes. Itu rakyat ya gak banyak yang tahu. Kalau SDA dikeruk-keruk. Yang kayak mengizinkan perkebunan sawit, pertambangan, mengalihfungsikan hutan dan sebagainya. Akibatnya banyak alam yang rusak. Ini dampaknya. Orientasinya sudah kelihatan kan. Agar Pemda itu cepat dapat pemasukan. Lu yang kayak gini tentu ada dipikirin Bobi. Sektor pariwisata biasanya menempati urutan perhatian paling bawah. Berdekatan sama pemberdayaan UMKM. Menggali potensi perkebunan dan lainnya itu paling bawah. Yang paling cepat ya ngeruk SDA sama pajak. Dengan merahasia truk, mengendaki ganti plat, yang diincar ya pemasukan daerah. Kan Pemprov Sumut gak butuh effort itu, gak perlu ngeluarin duit biar ada peningkatan pemasukan. Dari urusan pendapatan daerah kebetulan nih, Sumatera Utara itu kan provinsi hampir paling ujung pulau. Sebelum Aceh itu. Makanya yang paling sering wirawiri ya hanya kendaraan berplat Aceh, itu alias BL. Lah nek plat lain melintas ya cuma kebetulan karena nanti balik keluar lagi. Sedangkan Aceh sing neng pojokan lor pulau Sumatera sendiri paling ujung ya otomatis yang paling sering melintas berkali-kali ke Sumatera Utara. Lah arep metu ngendi nek truk? Apa metu laut? Apa truk numpak kapal? Kan dia kalau mau ke Lampung atau mau ke Padang atau kemana itu kan lewatnya kan Sumatera Utara. Nah, nek ora lewat kono lewat endi? Mabur. Kan tidak mungkin. Yang kayak beginian jadi mengingatkan kembali. Kalau kita masih ingat konflik perebutan 40 yang sebelumnya juga bikin anget antara Aceh dan Sumatera Utara. Dan lagi-lagi konfliknya kok ya sama Aceh lagi. Untung Pak Mualim, gubernur Aceh itu piantune santai banget. Meskipun brewok, tapi rendah hati. Tapi kenceng, tegas, keras. Gak menganggap rahasia plat nomor sebagai sesuatu yang serius. Dia santai aja kok. Ngedengerin atau ngebaca berita begini, apalagi dilakukan pemimpin daerah yang masih muda, gawe prihatin loh. Lu kok prihatin? Lah iya no. Istilahnya mereka itu kok ya cepet pikirnya itu. Buat nambah penghasilan daerah. Persis kayak Sudewo di Pati itu. Yang sekarang berarti di demo rakyat itu. Mau ngandalke menaikkan pajak berlipat. PBB sampai 400% dan sebagainya. Nah, cara Mas Bobi itu semakin membuktikan bahwa retret yang dulu di Magelang yang dijalankan Mendagri itu tidak menghasilkan apapun. Keluaran retret ya kepala daerah yang tidak punya inovasi, ora duwe gebrakan, buntu solusi. Hasilnya sekedar kepala daerah. Legret orientasinya meres rakyat. Lah sesusah apa sih buat memajukan daerah itu? Ngubengke ekonomi di tingkat daerah.
diisi kepala para pejabat. Bila menggarap pariwisata UMKM, mengoptimalkan hasil perkebunan, itu butuh biaya alias ada modal yang dikeluarkan Pemda. Ya. Bukankah potensi perkebunan kopi juga menarik tuh di Sumatera Utara? Kok nggak diperhatikan Bobi? Terus banyak pariwisata yang bisa digarap juga. UMKM khususnya kerajinan, banyak di sana. Pasti belum tersentuh dengan baik. Soalnya garap ngonoan kuwi prosesnya panjang, berbiaya yang tidak sedikit, dan butuh inovasi, butuh kecerdasan, tenaga yang dikerahkan, melibatkan banyak pihak, mungkin males. Yang begituan itu pada nggak mau kepala daerah. Nah, mau marahi pegel itu. Tetapi dengan apa yang dilakukan Bobi, Padudon dengan daerah tetangga Aceh itu malah citranya jadi negatif. Dan kalau dibandingkan dengan Gubernur Aceh kok ya demen. Idealnya para pemimpin daerah itu mencari apa yang bisa dikerjasamakan dengan tetangga, daerah tetangga. Harusnya loh membuka potensi-potensi buat pendapatan baru, bekerja sama antar provinsi. Sebenarnya begitu. Bagaimana masyarakat khususnya sektor bawah bisa saling bekerja sama? Apakah di kepala Bobi sempat terlintas tuh, buat bikin kebijakan yang sangat berani? Ya. Contoh ini, coba sesekali membebaskan pajak kendaraan dalam 5 tahun, free, bebas 1 tahun misalnya. Cuma bayar 4 kali. Meski Pemprov bakal kehilangan pemasukan gede kan. Efeknya beda loh. Mungkin saja banyak kendaraan yang akan pindah ke alamat dengan adanya kebijakan tadi. Ke Sumatera Utara. Pembebasan pajak tahunan seolah-olah jadi insentif, terobosan yang jarang atau malah ditakuti sama banyak kepala daerah. Hanya dampaknya kelak malah pemasukan dari sektor ini bisa jadi 2 kali lipat. Ya, karena yang tidak pernah pajak jadi macet karena ada potongan dan sebagainya. Yang dari luar daerah bisa masuk. Yang kita tahu polisi di sektor pajak kendaraan paling kan ya model pemutihan pajak Pak. Itu yang diputihkan itu hanya dendanya aja, pajaknya tetap bayar. Atau bebas biaya balik nama, kan nggak banyak itu. Bebas pajak pindah alamat dan sejenisnya itu nggak gede. Ya kayak yang dijalankan sama Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Bisa pula tuh, nek wedi menerapkan kebijakan itu. Kasih potongan pajak tahunan kendaraan 20%. Harusnya bayarnya 2 juta, ya bayar 1 juta 600. Ya kan bisa itu. Intinya merangsang supaya orang lebih tertarik memindahkan kendaraan ke Sumatera Utara. Nah, tugas seorang kepala daerah meski nyari pendapatan, jangan sampai modelnya itu menakut-nakuti, memaksa, menekan para pelaku usaha. Ya dilawan rakyat gituin. Ngapain nyegat truk? Ya mau kerja loh. Ngomongnya sama sopir, orang nyambung. Kan yang punya bukan mereka itu. Kalau berani kumpulkan para pemilik kendaraan, para pengusaha, kemudian tanyakan ke mereka, mengapa plat nomor operasional angkutan mesti perusahaan di Sumatera Utara kok bisa di luar daerah? Yang butuh dicari alasannya itu. Kenapa kendaraan dari luar daerah Sumatera Utara nggak boleh lewat Sumatera Utara kalau nomor platnya bukan Sumatera Utara? Itu kan lucu. Lah mereka bukan pemilik truk kok. Yo gak duwe kuwasa ganti. STNK-ne dialamatkan ngendi lho. Urusan itu jurusannya juragane itu kan rata-rata pemerintah kabupaten, Pemprov sama pemerintah provinsi sama pemerintah kota. Pada ngandalke pendapatan dari dana transferan dari pusat kan. Dari APBN, mayoritas berharap dari gaji pegawai. Masih ada sisa. Nah, di arena retreat para bupati, wali kota, gubernur gak diajari gimana caranya itu mengangkat atau bikin terobosan buat tambah pendapatan, orang ngandalkan dari pusat. Makanya dalam perjalanan banyak pemerintah daerah, mereka itu mau isone nguber wajib pajak, yang paling gampang, rakyat ditekan, dicekik. Ya salah satu contoh itu, merahasia plat luar kota itu kan urusan dengan pajak, supaya diganti. Idealnya sebelum merahasia, Sumatera Utara itu introspeksi dulu. Kalau memang pemiliknya warga Sumatera Utara, kenapa plat nomor kok dialamatkan di Aceh? Itu baru. Ada banyak cara buat narik perpindahan plat sakjane. Nek versi Bobi, jare sing pindah alamat itu gratis, tidak kena biaya apapun. Istilahnya insentif bebas pajak. Itu bukan
bukan sebuah alasan itu. Kebijakannya itu yang keliru, enggak pas. Nah, kendaraan-kendaraan itu beroperasi kan di Sumatera Utara. Katanya bikin rusak Sumatera Utara. Sedangkan pajaknya malah masuknya ke Aceh itu loh. Lu kata siapa gitu? Ya kata Bobi. Argumentasi ini seolah-olah benar. Namun senyatanya enggak gitu. Bila memang truk itu beroperasi di Sumatera Utara, mengangkut berbagai hasil perkebunan dari Sumatera Utara, kan nggak mungkin nggak ada tarikan apapun. Minimal kan ada retribusi perkebunan dan sebagainya. Lah Pemprov Sumatera Utara terutama di Sub, ini pada ngawasi ketat dah soal tonase muatan. Ojo-ojo malah ayo diloloskan dengan tonase yang tidak sesuai standar. Nah ini perkara odol atau overload, overdose itu diterapkan enggak. Malah di sini ada terjadi kasus suap dan sebagainya. Bisa, pungli dan sebagainya. Berhubungan dengan odol. Nek ditertibkan beneran, jalan nggak gampang rusak. Lu pas ngaspal dalan, duitnya digarong enggak. Sesuai enggak speknya. Ojo-ojo pedak truk. Harusnya tonase 10 ton, 5 ton ambles. Ini karena korupsi. Lah kok nama Bobi juga terseret tuh. Masalah jalan. Mau dipanggil KPK. Ini kasus soal korupsi jalan loh. Lah terus retribusi hasil perkebunan yang pada dipunguti para petugas di sub di jalan ini. Itu di-store ke pemerintah enggak? Apa dikantongi para pegawainya toh? Ini harus ditelisik. Jangan hanya rakyat aja yang ditekan-tekan ini. Intinya banyak hal yang idealnya bisa diupayakan sama Pemda. Tetapi tidak kemudian nanya kepada para sopir, mendesak mereka, menekan mereka, suruh memindahkan atau ganti plat, itu bukan solusi yang bijak. Itu ngoyoworo terura cetro. Ya toh, ini Pembegawan sampaikan. Jangan salah paham. Salam Begawan. Dadah.